Assalamualaikum semua, berjumpa kembali di kelas matematika. Hari ini kita akan mempelajari sistem koordinat kartesius bagian kedua. Kali ini kita akan menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik O. Di sini titik O adalah sebagai acuan. Kita akan tentukan posisi titik A. Ingat, titik terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu adalah koordinat X dan ordinat adalah koordinat Y. Maka pertama yang kita lakukan adalah pergerakannya sesuai sumbu X, yaitu ke kanan berarti positif, ke kiri sumbu X berarti negatif, dari 0 ke atas sumbu Y berarti positif, dari 0 ke bawah sumbu Y berarti negatif. Dari titik O ke titik A berarti kita bergerak sejauh 1, 2, 3 satuan ke arah kanan dan 1, 2, 3, 4, 5 ke arah atas. Dengan demikian koordinat titik A adalah 3,5. Perhatikan titik B. Dari 0 ke B berarti tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri, atau kita tulis 0 satuan ke kiri atau ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka koordinat titik B adalah 0,2. Titik C, kita perhatikan posisinya dari titik O. Dari titik O ke titik C, kita bergerak ke arah kiri sejauh 6 satuan dan bergerak ke atas sejauh 3 satuan. Dengan demikian, koordinat titik C adalah negatif 6,3. Perhatikan titik D. Dari O ke titik D bergerak ke kiri, yaitu sejauh 4 satuan ke kiri, dan di sini tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah, atau kita tulis 0 satuan ke atas atau ke bawah. Dengan demikian, koordinat titik D adalah negatif 4,0. Perhatikan titik E. Dari 0 ke titik E berarti kita bergerak ke arah kiri sejauh 7 satuan dan ke bawah yaitu 1 satuan. Dengan demikian, koordinat titik E negatif 7, negatif 1. Dari 0 ke titik F tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri. Dari titik O ini kita bergerak ke bawah yaitu 5 satuan. Dengan demikian koordinat titik F adalah 0, negatif 5. Dari O ke titik G kita bergerak ke arah kanan sejauh 2 satuan, kemudian bergerak ke bawah sejauh 4 satuan. Dengan demikian, koordinat titik G 2, negatif 4. Dari titik O ke titik H, kita bergerak ke arah kanan 5 satuan. Dan di sini tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah. Dengan demikian, koordinat titik H adalah 5,0. Berikutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan koordinat A, B. Perhatikan ilustrasi denah perkemahan berikut. Di sini ada pos utama yang menempati titik O, kemudian ada beberapa tempat lain seperti pos 1, pos 2, kemudian ada pos 3, ada perumahan, ada tanah lapang, dan seterusnya. Perhatikan tabel berikut di sini, kita akan menentukan posisi beberapa tempat, antara lain perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama yang berada di titik O dengan koordinat 0,0.
Ketika pos utama menjadi titik acuan, maka untuk menentukan posisi perumahan berarti kita mulai bergerak dari pos utama. Dari pos utama menuju ke perumahan berarti kita bergerak ke arah kanan sejauh 6 satuan dan ke atas sejauh 5 satuan. Dengan demikian, posisi perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Dari pos utama menuju pemakaman, kita bergerak ke arah kiri sejauh 5 satuan dan bergerak ke bawah sejauh 2 satuan. Dengan demikian, posisi pemakaman adalah negatif 5,-2. Dari pos utama menuju pasar, kita bergerak ke kanan sejauh 4 satuan dan bergerak ke atas sejauh 3 satuan. Maka posisi pasar terhadap pos utama adalah 4,3. Posisi teka-teki. Dari pos utama menuju teka-teki berarti kita bergerak ke arah kiri sejauh 6 satuan dan bergerak ke atas sejauh 2 satuan. Inilah posisi teka-teki terhadap pos utama, yaitu negatif 6,2. Posisi tenda 1. Dari pos utama ke tenda 1 bergerak 2 satuan ke kanan dan tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah. Dengan demikian, posisi tenda 1 terhadap pos utama adalah 2,0. Dari pos utama menuju pos 1, kita bergerak 2 satuan ke kanan dan bergerak 5 satuan ke atas. Maka posisi pos 1 terhadap pos utama adalah 2,5. Berikutnya, kita akan melihat posisi tempat-tempat perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1 dan pos 1 terhadap titik acuan yang lain, yaitu tanah lapang. Tanah lapang ini memiliki koordinat negatif 4,3. Pertama, kita akan menentukan posisi perumahan. Ketika tanah lapang menjadi titik acuannya, maka kita bergerak dari tanah lapang menuju ke perumahan. Dari tanah lapang menuju ke perumahan berarti kita bergerak ke arah kanan sejauh 10 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke arah kanan dan 2 satuan ke atas. Maka posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Posisi pemakaman. Dari tanah lapang menuju pemakaman, kita bergerak ke arah kiri sejauh 1 satuan, kemudian kita bergerak ke bawah sejauh 5 satuan, sehingga posisi pemakaman ke tanah lapang adalah negatif 1, negatif 5. Sekarang posisi pasar. Dari tanah lapang menuju pasar, kita bergerak ke kanan sejauh 8 satuan dan tidak ada pergerakan ke atas maupun ke bawah. Maka posisi pasar terhadap tanah lapang adalah 8,0. Posisi teka-teki. Dari tanah lapang menuju teka-teki, kita bergerak ke arah kiri sejauh 2 satuan, kemudian bergerak ke bawah sejauh 1 satuan. Maka posisi teka-teki terhadap tanah lapang adalah negatif 2, negatif 1. Posisi tenda 1. Dari tanah lapang menuju tenda 1, kita bergerak ke arah kanan sejauh 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita bergerak sejauh 3 satuan ke bawah. Sehingga posisi tenda 1 adalah 6, negatif 3. Posisi pos 1. Dari tanah lapang menuju pos 1, kita bergerak ke arah kanan sejauh 6 satuan. Kemudian bergerak lagi ke atas sejauh 2 satuan. Sehingga posisi pos 1 terhadap tanah lapang adalah 6,2. Pada bagian ini kita belajar bernalar.
Dapatkah kita menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal dan titik tertentu tanpa menggambar titik tersebut pada bidang koordinat? Contoh, tanpa menggambar titik pada bidang koordinat, tentukan posisi titik P 6,5 terhadap titik asal O 0,0 dan posisi titik P tersebut terhadap titik Q yang berkoordinat negatif 4, negatif 3. Langkah yang pertama adalah tentukan titik acuan. Di sini adalah titik O yang koordinatnya adalah 0,0. Absisnya 0, ordinatnya 0. Kita sebut absisnya XA, ordinatnya adalah YA. Kemudian P adalah titik yang akan kita tentukan posisinya. Absisnya adalah 6, kita sebut XB, ordinatnya adalah 5, kita sebut YB. Langkah berikutnya untuk menentukan posisi titik P, kita tentukan selisih dari absis dan ordinat. Untuk menentukan absis, XB dikurangi XA sama dengan 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Untuk menentukan ordinat, YB dikurangi YA sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Jadi posisi titik P terhadap titik O adalah 6,5. Kita akan menentukan posisi titik P 6,5 terhadap titik Q negatif 4, negatif 3. Seperti langkah sebelumnya, kita tentukan dulu titik acuan, yaitu titik Q. Titik Q, absisnya adalah negatif 4, kita tulis XA. Ordinatnya adalah negatif 3, kita tulis YA. Titik P adalah titik yang akan kita tentukan posisinya. Absisnya 6, kita tulis XB, ordinatnya 5, kita tulis YB. Kemudian di sini kita tentukan selisih absis dan ordinat. Untuk absis, XB dikurangi XA sama dengan 6 dikurangi negatif 4 sama dengan positif 10. Untuk ordinat, YB dikurangi YA sama dengan 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Jadi, posisi titik P terhadap titik Q adalah 10,8. Nah, paling mudah dilakukan dengan cara pengurangan atau penjumlahan bersusun. Perhatikan, ini adalah titik P dan ini adalah titik Q, atau ini adalah titik yang akan kita tentukan posisinya. Kemudian yang bawah ini adalah titik acuan. Kita tentukan selisihnya. Dari bentuk ini supaya lebih mudah kita ubah menjadi penjumlahan bersusun. Ingat, titik yang kedua kita ubah menjadi inverse-nya. Negatif 4 menjadi positif 4, negatif 3 menjadi positif 3. Kemudian kita jumlahkan 5 ditambah 3, 8, 6 ditambah 4, 10. Maka posisi titik P tadi adalah 10,8. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan atau posisi garis terhadap garis pada bidang koordinat yaitu 1. Sejajar, 2. Berpotongan, 3. Berpotongan tegak lurus. Perhatikan garis L1. Posisi garis L1 adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis L1 berjarak 7 satuan dari sumbu Y di sebelah kiri. Garis L2 juga adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Posisi garis L2 adalah berjarak 2 satuan di sebelah kiri dari sumbu Y. Garis L3 juga adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Posisi garis L3 berada 3 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Garis L4 adalah juga garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Garis L4 berada 7 satuan di sebelah kanan dari sumbu Y. Garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis-garis sejajar. Masih ingat apa itu sejajar? Yaitu posisi atau kedudukan garis-garis jika diperpanjang sampai tidak terhingga tidak akan pernah berpotongan. Perhatikan garis M1, posisinya adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y.
garis M1 berada 5 satuan di atas sumbu X. Garis M2 sejajar dengan garis M1, sejajar juga dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian pula dengan garis M3 dan M4. Adalah dua garis yang sejajar dengan M1 dan M2, juga sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Posisi M3 berada 2 satuan di bawah sumbu X. Posisi garis M4 berada 4 satuan di bawah sumbu X. Posisi garis berikutnya adalah berpotongan. Dua garis ini saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, sehingga dua garis ini posisinya saling berpotongan sekaligus berpotongan tegak lurus. Garis K1 memotong sumbu X dan sumbu Y, sementara garis K2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Untuk lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Nomor 1, gambarlah garis L yang tegak lurus pada sumbu X berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Inilah garis L yang berjarak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Posisinya adalah sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Nomor 2, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C berkoordinat 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Langkah pertama adalah tentukan titik B berkoordinat 4,5 pada bidang koordinat. Kemudian, tentukan titik C berkoordinat 4,-5. Buatlah garis yang menghubungkan titik B dan titik C. Maka, kedudukan garis tersebut adalah garis BC sejajar sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Nomor 3, gambarlah garis K yang melalui titik P berkoordinat negatif 3,-5 yang tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Langkah pertama adalah tentukan atau gambar titik P berkoordinat negatif 3,-5 pada bidang koordinat. Kemudian, gambarlah garis yang melalui titik P. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.